sahabat-sahabat peserta sekolah kader pengawas partisipatif yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi bertopik hukum yang secara spesifik akan membahas dasar-dasar memahami konstruksi hukum pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan berdasarkan hukum pemilu dan pemilihan. Ada dua pendekatan yang saya pilih atau yang saya akan gunakan untuk menyajikan materi ini, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan normatif. Pendekatan teoritis yaitu teori yang bagi saya sangat relevan dengan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan, yaitu teori tata hukum dan teori kesadaran hukum. Yang kedua, tentu karena ini sudut pandang hukum kita lebih banyak akan atau saya sajikan dalam konteks ini, yaitu pendekatan normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum dan penyelenggaraan pemilihan. Nah, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin sampaikan kepada sahabat semua bahwa untuk memahami pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan itu sedapat mungkin harus kita lihat dalam dua perspektif, yaitu pencegahan pelanggaran dalam perspektif yang menjadi tugas atau wewenang atau tanggung jawab Bawaslu atau pengawas pemilu secara berjenjang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, dan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, sebagai pengetahuan dasar bagi sahabat-sahabat peserta SKPP yang saya hormati, terkait dengan apa sih yang saya maksud dengan hukum pemilu dan pemilihan, ini bisa dapat kita lihat di slide berikut ini, bahwa dari sisi peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia itu banyak sekali. Nah, bagi saya semua produk-produk hukum atau aturan-aturan hukum yang mengatur secara yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemilu umum atau pemilihan, itulah itu yang saya maknai atau yang saya maksud dengan hukum pemilihan atau hukum pemilu dan atau hukum pemilihan. Nah, kita mulai dari landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Pemilu sebagaimana diatur atau bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Nah, selain undang-undang ini, ada juga jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, misalnya peraturan KPU RI, peraturan Bawaslu RI atau biasa disingkat Perbawaslu, peraturan DKPP RI, dan malah ada produk-produk hukum lainnya yang juga mengatur atau menentukan secara yuridis terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Misalnya peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengatur tentang pedoman beracara untuk PHPU atau PHP. Begitu pula beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terkait dengan pemilu dan atau pemilihan. Begitu pula produk-produk hukum lainnya, masih ada beberapa yang secara langsung terkait dengan atau pengaturannya atau ketentuan yuridis yang diaturnya itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kira-kira itulah gambaran besar atau gambaran umum apa yang dimaksud dengan atau yang saya maksud dengan hukum pemilu dan atau pemilihan. Nah,
dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan, yang sebetulnya kalau kita melihat produk-produk hukum mulai dari level undang-undang baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016, bahwa pencegahan yang dimaksud di sini sebetulnya mengarah kepada dua hal, yaitu pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan atau pemilihan, dan pencegahan sengketa proses pemilihan umum atau pencegahan sengketa pemilihan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan. Nah, dari dua arah ini, pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pemilu dan pencegahan sengketa pemilihan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, saya melihat dari sudut pandang hukum, kalau kita misalnya melihatnya dalam perspektif law as social control dan law as social engineering, saya menilainya bahwa hukum pemilu kita dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan tersebut, yaitu arahnya, yaitu bagaimana tumbuhnya atau lahirnya atau hadirnya atau adanya ketaatan hukum atau kesadaran hukum masyarakat. Merujuk kepada salah satu teori tipologi ketaatan hukum, misalnya Kelman, mudah-mudahan diharapkan adanya ketaatan hukum yang bersifat atau berkarakter internalization, yaitu semua pihak sadar atau taat kepada hukum karena menganggap bahwa perbuatan pelanggaran terhadap hukum pemilu dan pemilih itu tidak sesuai misalnya dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Ini yang kita harapkan. Ini bisa kita lihat teorinya yang saya maksud tadi. Nah, saya kira ini sekedar pengantar juga bahwa para peserta sekolah kader pengawasan partisipatif tentu harus juga membedakan apa pengertian yuridis pemilu dan apa pengertian yuridis pemilihan dalam konteks ini. Saya kira secara normatif kita bisa baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Nah, terkait dengan tugas dan wewenang Bawaslu dari sisi pencegahan, pengawasan dan penindakan, ada produk-produk hukum yang mengatur khusus terkait hal ini, yaitu bisa kita lihat misalnya dalam konteks pencegahan pelanggaran itu dan sengketa proses pemilu, bisa kita lihat atau baca Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dan produk hukum lainnya yang relevan. Begitu juga dari sisi pengawasan dan penindakan, ada beberapa produk hukum Perbawaslu dan produk-produk hukum lainnya yang mengatur terkait dengan penindakan atau penanganan pelanggaran atau penyelesaian sengketa proses pemilu atau penyelesaian atau musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan. Nah, kita masuk kepada materi inti bahwa apa sih sebetulnya yang dari sisi tanggung jawab pencegahan pelanggaran itu kepada siapa? Nah, kalau kita baca peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pemilu dan pemilihan, khususnya dalam konteks penyelenggara pemilu dan pemilihan, saya kira bisa kita merujuk kepada salah satu peraturan Bawaslu Republik Indonesia yang mengatur khusus tentang pencegahan pelanggaran dan penyelesaian dan sengketa proses pemilu ini, yaitu adalah Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018. Dan Perbawaslu ini bukan hanya berlaku pada penyelenggaraan pemilu umum, juga berlaku pada penyelenggaraan pemilihan. Nah, secara yuridis
tentu atau secara institusional tanggung jawab pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu adalah tanggung jawab Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Itu kita bisa baca landasan yuridisnya ketentuan ini pada pasal 3 Perbawaslu nomor 20 tahun 2018. Tetapi kalau kita baca secara keseluruhan sekali lagi, ya, norma-norma hukum baik yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur atau yang menentukan tentang pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan. Bagi saya melihat bahwa tanggung jawab yuridis, walaupun di sana disebutkan adalah Bawaslu dan jajarannya, tetapi hakikinya atau hakikatnya tanggung jawab pelanggaran ini, tanggung jawab pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini adalah tanggung jawab juga masyarakat. Saya lihat hakikinya di sana. Kenapa? Bisa kita lihat misalnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu diatur bab khusus tentang partisipasi masyarakat. Nah, tentu di dalamnya adalah pengawasan partisipatif dalam pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan atau dalam konteks pilkada. Nah, begitu juga di dalam Undang-Undang 717 itu juga beberapa ketentuan, kalau kita baca pasal di sana menentukan atau mengatur tentang bagaimana keterlibatan masyarakat itu, malah menentukan tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam konteks ini, yaitu meningkatkan atau mengembangkan pengawasan partisipatif di wilayahnya masing-masing. Melihat dua sisi ini, bahwa hakikinya adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab masyarakat dari sudut pandang partisipasi masyarakat. Yang kedua, dari sudut pandang hukum atau institusional, tentu tanggung jawab Bawaslu dan jajarannya. Nah, ini hal bisa kita lihat dari dari beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Nah, apa sih sebetulnya pencegahan ini? Kenapa harus ada dicegah pencegahan pelanggaran dan sengketa? Nah, secara garis besar, kalau kita lihat atau kita baca misalnya Perbawaslu, di situ ditentukan pencegahan ini, dan pencegahan adalah bagian dari atau unsur strategi pengawasan itu sendiri, pengawasan pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam konteks pemilihan umum, dan dalam pengawasan penyelenggaraan pelaksanaan tahapan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, sama dengan penindakan. Jadi sekali lagi, sesungguhnya kalau kita melakukan pencegahan pelanggaran, sesungguhnya itu dapat kita maknai secara yuridis bahwa dalam konteks itu kita tentu dalam hal itu kita sudah mengawasi sebetulnya. Kita sudah terlibat dalam proses pengawasan di sana. Karena pencegahan itu adalah strategi dari pengawasan, kalau bisa kita merujuk di ketentuan Perbawaslu nomor 21 tahun 2018, sama dengan penindakan. Nah, sahabat-sahabat peserta SKPP yang saya hormati, yang saya banggakan, tentu ada atau bisa muncul pertanyaan, sahabat-sahabat semua, pelanggaran apa saja atau pelanggaran pemilu seperti apa? Yang mau dicegah ini kan pelanggaran pemilu, kan begitu, dan sengketa proses pemilu. Tapi saya batasi di sini menjelaskannya di pelanggaran pemilu atau pemilihan. Nah, tentu kita tidak bisa saya kira memahami konteks pencegahan pelanggaran pemilu seperti apa kalau kita tidak bisa memahami dulu apa itu pelanggaran pemilu dan pemilihan. Singkatnya, menurut ketentuan peraturan perundangan, pelanggaran pemilu dan pelanggaran pemilihan adalah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan
bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan terkait pemilu kalau dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum dan terkait pemilihan dalam konteks penyelenggaraan pemilihan. Nah, makanya tentu secara garis besarnya kita bisa klasifikasi jenis pelanggaran tiga jenis pokok pelanggaran pemilu dan pemilihan, yaitu bisa kita lihat administratif, ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran administratif TSM, terstruktur, sistematik dan masif, ada tindak pidana, ada kode etik. Begitu juga di pelanggaran pemilihan, ada pelanggaran administrasi berkategori administrasi pemilihan dan administrasi TSM, terstruktur, sistematik dan masif, ada tindak pidana pemilihan, dan ada juga pelanggaran kode etik. Nah, saya mau menjelaskan dari sisi tindak pidananya, mengidentifikasi ya, apa saja larangan-larangan yang ditentukan dalam ketentuan yang menjadi tindak pidana pemilu ya, sebagaimana diatur oleh dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bisa kita baca di pasal 488 sampai dengan pasal 153 dan pasal 554 sebagai tentu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 ini tentu adalah tindak pidana khusus. Bagaimana dengan tindak pidana di pemilihan? Yaitu bisa kita baca atau lihat di pasal 177 sampai dengan pasal 98A di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang saya sampaikan tadi. Sahabat-sahabat Bawaslu ketika memahami bahwa cara Bawaslu melakukan pencegahan antara lain seperti di garis besarnya dapat melalui dengan riset, sosialisasi, studi banding, kerjasama. Saya kira inilah bisa dijadikan dasar hukum buat sahabat sekolah pengawas partisipatif. Misalnya ketika masyarakat, bagaimana masyarakat yang terlibat, saya kira bisa melalui dengan kerjasama dengan pihak Bawaslu. Nah, lanjut dari ketentuan pasal 8 dan pasal 9 Perpres nomor 20, bahwa pengawas pemilu dapat melakukan pencegahan dan potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan. Nah, bisa kita lihat apakah melalui koordinasi antar lembaga dan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan undangan. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadi pelanggaran sengketa dilakukan dengan tahapan kegiatan dilakukan dengan penyusunan nota kesepahaman. Nah, saya stressing di sini bahwa keterlibatan masyarakat ya di dalam proses pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu atau sengketa pemilihan, saya kira bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya kalau kita merujuk di sini bisa melalui misalnya dengan tadi melalui kerjasama sehingga terbit MOU agar terkendali atau terkendali sisi input, proses, outputnya dan akuntabilitas hukumnya. Saya kira ini penting untuk kita pahami semua. Misalnya Pak peserta misalnya punya organisasi, apakah menjadi pengurus di dalamnya atau anggota, bisa bermusyawarah dengan sesama pengurus dan untuk misalnya terlibat dalam pengawasan partisipatif itu bisa mendatangi misalnya Bawaslu provinsi di wilayahnya setempat atau Bawaslu kabupaten kota ya untuk misalnya apakah terlibat dalam kerjasama itu untuk riset, untuk sosialisasi atau kegiatan-kegiatan apa saja sepanjang satu stressingnya yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dari sisi hukum pemilu dan pemilihan memberikan payung hukum yang kuat terlibat di dalam pengawasan partisipatif. Sekali lagi bentuk
dan strategi pengawasan partisipatif di sini saya kira ini bisa dinamis, tentu sesuai konteks, bisa sesuai konteks atau pendekatan masing-masing wilayah atau stressingnya. Yang penting kegiatan pencegahan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira kalau kita memahami gambaran dalam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sampai ke Ius Operatumnya secara khusus yang mengatur pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, yaitu Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018, kita dapat memahami sama bahwa sekali lagi tanggung jawab pencegahan pelanggaran pemilu walaupun secara yuridis ya dan institusional tanggung jawab Bawaslu atau pengawas pemilu, tetapi bagi saya hakikinya adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita ini bangun secara bersama-sama sadar, patuh terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, dan harapan ini tentu menjadi sebuah ikhtiar bagaimana membangun peradaban kita baik ketika konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan. Itu kita bersama-sama bukan kesadaran ini sehingga peradaban negeri kita, daerah kita saya kira makin baik. Demikian pengantar materi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada kesempatan lain kita akan lanjut pada sesi diskusi atau tanya jawab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.